Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini, sore ini kita mau bahas satu mobil yang spesial. Di atasnya spesial mungkin ya, karena mobil ini udah kenceng, juga langka. Mobil ini diproduksi cuma 3.000 unit di dunia dan Indonesia kebagian hanya 12 unit saja. Ini dia mobilnya, Mini Cooper GP Series tahun 2023. Oke, jadi happy banget karena hari ini saya bahas mobil dan ini termasuk stok dari showroom juga karena ini mobil dijual. Dan setahu saya harga barunya ini mencapai 1,6 lebih dan itu cuma 12 unit dan sudah nggak ada lagi. Kalau secondnya pasti lebih tinggi ya karena barunya udah nggak ada lagi. Di awal kita bahas dari bempernya ya. Nggak tahu kenapa kalau mobil kenceng itu identik sama warna merah dan hitam. Karena di Honda juga kan kalau Type R-nya itu kebanyakan warna merah juga, yang stripping-strippingnya ada warna-warna merahnya juga. Dan di sini warna GP Series itu cuma warna racing grey, tapi kelihatan kayak keunguan dikit lah, keunguan dikit. Terus di bawahnya sini buat nampung angin biar intercoolernya juga dingin. Terus kalau ini kita pencet open door, jadi lampunya nyala. Ini kan DRL. Kalau misalnya kita nyalain sen, lampu DRL mati. Jadi bergantian sama lampu sennya. Dan ini juga sudah bibim. Sekarang kita mau bahas mesinnya dulu sebentar. Kalau yang GP Series kap mesinnya di kanan ya. Karena Mini Cooper lainnya setahu saya di kiri buka kap mesin. Nah, ini ada tulisan GP-nya karena ini GP Series, sudah ada strut bar-nya. Di mesin ini dia berkapasitas mesin 2000 cc twin power turbo dan dia menghasilkan tenaga 306 HP dengan torsinya 450 Nm. Luar biasa banget. Terus kap mesinnya ini udah hidrolik, sudah dicat juga dan ada peredamnya juga. Oh, di sini ada air scoop ya, cuma air scoopnya ini air scoop pajangan karena nggak bolong juga. Dan di sini ada fendernya dan di fender ini ada nomor seri numbernya. Jadi ini unit ke 2271 dari 3000 unit di dunia. Untuk velgnya ini velgnya udah nggak standar, jadi velgnya ini ring 19 disamain sama yang standarnya. Kalau standarnya warna hitam tutun, jadi kayak hitam ada aksen chrome-nya kalau nggak salah. Terus di sini ada kaliper JCW. Jadi ada JCW, ada GP. Kalau JCW itu di bawahnya GP. Untuk bedanya mesinnya, jadi mesinnya beda di tenaga 75 HP kira-kira. Untuk warna spion juga warna grey. Dia juga sudah frameless. Terus di bagian pintunya juga nggak ada lampu sorot Mini Cooper kayak biasanya itu ya. Jadi dia masih polosan dan dia konsennya ke mesin yang kenceng sama unit yang langka. Oke, sekarang kita bahas di interiornya dulu. Dia juga ada frameless dan ini juga bahannya udah soft touch ya. Di sini ada handle pintunya warna chrome. Terus power window juga cuma 2, auto semua, all auto. Terus di sini ada ini pengaturan lampu ya semuanya dan injakan pedalnya juga sudah stainless. Di sini ada buka kap mesin. Di sini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup. Terus coba kita nyalain. Jadi masuk ke dalam aja ya. Oke, sekarang kita nyalain di kondisi pintu terbuka dan knalpotnya udah racing ya. Karena knalpotnya ini udah diganti sama Remus Valvetronic juga. Jadi masih bisa dirubah pengaturannya. Kayak gini remote-nya. Lucu juga. Ini knalpotnya juga lumayan mahal loh. Hampir 100 juta loh. Remus, dia bisa 3 suara. Terus untuk setirnya ini kulit sama ada jahitan merahnya. Terus untuk layarnya ini full TFT yang udah lumayan, enggak sih, udah canggih dia. Terus di sini ada pedal shift yang bisa nurunin dan bisa naikin juga. Di sini ada pengaturannya dan di sini ada audio steering switch.
Kalau yang kiri ini pengaturan lampu, jadi lampu sen kiri kanan dan semuanya ada pengaturan lampu di sini, dan di sini ada pengaturan wiper. Untuk ini nggak ada rear wiper belakangnya ya, rear wiper nggak ada, jadi dia bener-bener cuma ada front defogger sama rear defogger. Terus dia juga udah nggak ada panoramic roof, karena yang JCW itu ada panoramic roof, sama yang GP Look Inspired itu ada panoramic roofnya. Jadi dia pengennya ngentengin body, akhirnya nggak pakai panoramic roof, jadi ban yang biasa kayak gini. Terus lampu bacanya juga kelihatan kayak biasa aja karena tombolnya cuma satu di sini. Sini juga biasa aja. Dia udah ada ambient light. Terus AC-nya juga dual zone yang bisa diatur kanan dan kirinya. Di sini ada stability control. Terus start stop engine. Terus untuk transmisinya dia udah pakai joystick. Sama kayak yang lainnya lah ya. Terus di sini ada serial numbernya 2271 sama kayak yang Defender. Sini laci penyimpanan. Ini ada STNK-nya ya. Ini Cooper. Ini 2023, pemesanannya 2020. Pajaknya juga lumayan sih, 15 juta lebih. Warna di STNK ini warnanya abu-abu metalik. Ini terhitung masih baru lah ya, dan susah banget dapetinnya. Itu ada speaker, terus joknya ini ban sweat, dan ada leg supportnya yang bisa di extend. Nah, bisa di extend, dan di sini ada logo GP-nya di bagian sini. Terus ada stitching merahnya seperti biasa karena ini mobil kenceng, jadi ada stitching merahnya. Terus di belakang ini nggak ada jok, jadi penumpangnya cuma 2. Di belakang ini cuma ada strut bar. Nanti kita lihat ke belakang. Terus di sini ada armrest. Armrest bisa naruh HP ya. Terus ini juga armrestnya bisa dinaikin. Kalau misalnya kalian keganggu dengan armrestnya, jadi bisa dinaikin. Oke, jadi nih di bagian multimedia bisa diatur lewat touchscreen atau lewat pengaturan kontrol di bagian tengah sini. Jadi ada knob bundernya ini, lebih nyaman di sini ya. Dan di sini ada My Mini, ada exterior lightingnya juga, ada vehicle tracking, terus ada manual book juga ada, terus vehicle status. Ini ada tekanan ban, oli, level olinya, cek kontrolnya, jadi lengkap juga. Terus ada navigasi juga, jadi macam-macam lah di sini. Kalau di sini ini ada informasi tentang bensin, RPM, terus ada kilometernya juga. Ini ada pengaturan suhunya juga. Dan ada kilometer, ini kilometernya udah 8.000 ya, udah jalan 8.000 kilometer. Dan karena ini indikator bannya nyala itu mungkin karena velgnya diganti. Tapi coba nanti di scan lah karena ini juga baru dapat. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya ya. Bukan belakang di interior tapi belakang di bagasi sini. Oke, kita bahas bagian belakang. Di bagian belakang ada spoiler yang cukup besar dan ada tulisan GP-nya. Di bawahnya juga ada emblem GP, dan stop lamp-nya ini kelihatan lucu karena ini lambang bendera Inggris. Terus knalpotnya juga sudah pakai remus. Jadi kalau standarnya juga sama. Knalpotnya dapat 2 kayak gini. Cuma ini sudah diganti remus. Untuk bagian belakang nggak ada jok, cuma ada strut bar. Dan di sini juga bukan laci penyimpanan, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada ban serep sama sekali. Cuma ada seperti ini, jadi biar kelihatan biar kelihatan racing, tapi emang mobil ini mobil racing dan mobil kenceng gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya bahas di Mini Cooper. Mungkin kita bakal coba buat jalan. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Karena saya juga penasaran, sempat nyoba sedikit-sedikit kemarin dalam keadaan macet. Mobil ini tenaganya gede banget.
Terus mobilnya juga cukup enteng karena banyak banget yang dikurangin ya, kayak panoramic roof, jok. Jadi kelihatan racing. Ini bukan GP look ya, tapi GP asli. Mini Cooper 1M lebih lah. Ini Mini Cooper paling kenceng. Dan ini kita juga masih pakai D, belum pakai manualnya karena jalannya juga lumayan rusak pavingnya. Ini pavingnya harusnya udah diganti. Terus untuk akselerasi mobil ini 0 ke 100-nya itu cuma butuh waktu 5,2 detik aja. Itu keadaan standar keluar pabrik. Gila kan? 2000 cc twin power turbo, 306 HP dengan 450 Nm untuk torsinya. Gila. Dan yang pasti mobil ini kaki-kakinya agak keras ya, karena mobil kenceng udah wajar kalau keras. Nah, menurut saya mobil ini nggak cocok sih buat harian. Kalau cuma buat malam minggu atau ngeran. Kalau biasanya pagi ngeran kan, bawa mobil ini dari Malang ke Surabaya terus ngopi cuma ke daerah Pakuwon gitu, enak nih mobil. Terus seperti biasa remnya Mini Cooper itu sama gasnya itu kayak jendul-jendul ya, kalau direm nyut. Dan saya suka knalpot ini. Kita coba dari satu ya. Gerak tak. Jadi nggak terlalu kencang suaranya, dan nggak sopan juga sih. Bukan yang knalpot sopan, nggak, cuma pas saja didengar. Remus ini enak. Terus ini semuanya masih manual ya, jadi kayak nyenderin kursi juga masih manual, terus tilt dan teleskopik juga masih manual. Macet, tapi enaknya mobil ini kan ini ya, kecil ramping, kenceng, jadi lebih enak kalau jalan-jalan kayak gini. Nah, jalan-jalan kayak gini enak kalau bawa Mini Cooper kecil. Habis ini jalanan besar kita coba ininya ya, kita coba pas kenceng pakai manual, pakai pedal shift aja lah. Dan saat ini mobil ini mau kita jual di harga 1,7 ya. Jadi nggak naik banget kalau kita jual, karena kita juga masih punya perasaan lah. Nggak kayak orang yang jual Yaris GR, barunya berapa, secondnya udah 1M lebih, gila. Kalau ini barunya 1,6 lebih, kita jual 1,7. Ini ketemu jalan raya. Dan ini karena udah sore, udah jam 5 lebih, jadi agak lumayan rame, tapi nggak apa-apa. Saya juga pengen nyoba ininya ya, gasnya, responsifnya, terus kencengnya, ya pengen nyoba ya lah. Gila. Jadi kayak agak sedikit ngangkat gitu ya. Enak, jadi kalau pas nurunin gigi, shifting ke bawah gitu kayak Blair. Ini kalau misalnya galau-galau pakai Mini Cooper GP cocok, yang suka kenceng kan, ngulapin emosinya ke mobil, cocok nih. Kalau unit-unit gini nih cocoknya disimpan ya, karena pastinya bakal naik investasinya laki-laki kan di mobil. Jadi kita simpen di pojokan, nggak kita pakai, terus kita nunggu 2-3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi,
karena laki-laki kan sabar ya. Kita nunggu juga berapa tahun juga nggak apa-apa, yang penting harga naik gitu loh. Yang penting kita cuan. Daripada naruh duit di bank kan mending jadi mobil. Suaranya ini nyebrang juga, aduh, enak, mobilnya enak, cuma kurang aja sih kalau buat hariannya. Kita juga nggak bakal nyoba yang akselerasi 0 sampai 100 ya, karena jalanan juga cukup rame. Terus ini juga hari libur, tanggal merah, tol juga lumayan rame. Jadi kita coba ininya aja, kenyamanan berkendara yang nggak nyaman-nyaman banget, tapi cukup lah kalau untuk mobil kenceng. Terus mobilnya kelihatan lucu kan, kalau Mini Cooper lucu kenceng, kecil-kecil cabai rawit. Tapi overall saya suka sama mobil ini, suka banget. Kalau mobil kenceng dan langka saya pasti suka banget. Terus ini juga nggak ceper-ceper banget ya, jadi masih kehitung sama, bisa disamain sama Mini Cooper standarnya lah. Karena polisi tidur di depan itu kan agak lumayan tinggi deket garasi kita, itu masih aman-aman aja dan masih ada space-nya lumayan banyak. Oke, mungkin gitu aja ya, karena hari udah agak gelap, takutnya pecah, kalian nggak bisa lihat wajah saya. Jadi gitu aja review tentang Mini Cooper GP yang cuma 12 unit di Indonesia. Tak paling-paling nih soalnya ini unit rare, cuma 12 unit di Indonesia dan 3.000 unit di dunia. Dan ini juga dijual di harga 1,7 M. Tukar tambah boleh, kalian bisa tukar tambah dengan motor, moge, mobil, atau mobil hobi kalian, atau mobil tua pun saya pasti terima. Kalau mobil itu emang mobil bagus dan mobil rare item. Kalau kalian misalnya pengen request untuk pengen tahu review, pengen tahu mobil A, B, C, D, silahkan tulis di kolom komentar dan support saya dengan cara subscribe channel ini. Oke? See you in the next video and bye bye.